Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa kelas 9 yang Ustazah banggakan, kita masuk kepada tahap menyusun cerpen sendiri yang menjadi proyek materi tentang teks cerpen kita kali ini. Untuk langkah-langkah utama ada dua nih. Tentukan struktur teks cerpen terlebih dahulu. Maksud dari struktur, kemarin kita sudah mempelajari tentang urutan-urutan dalam teks cerpen yang terdiri dari apa? Ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Tetapi dalam hal ini kalian tidak usah memperhatikan untuk istilah-istilah tersebut. Silakan kalian buat urutan peristiwa yang terjadi saja untuk mencapai dari awalannya sampai klimaksnya, kemudian penurunan masalahnya bagaimana dan bagian akhirnya. Itu saja, tidak usah terpacu pada istilah-istilah dalam struktur teks cerpen. Kemudian kalian dalam peristiwa-peristiwa tersebut boleh ditambahi dengan peristiwa-peristiwa improvisasi. Namanya juga cerita fiksi. Jadi kalian boleh menambahi peristiwa-peristiwa tambahan agar ceritanya lebih menarik lagi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan unsur pembangun. Unsur pembangun itu kan sudah pernah kalian pelajari ya di SD ya, dan di cerita-cerita lainnya seperti tema. Tema kemarin sudah disepakati ada dua, yaitu kesedihan dan keharuan. Nah, tinggal kalian pilih tuh kesedihan manakah yang pernah kalian alami, kemudian kalian list daftar kejadiannya atau peristiwanya. Terus kalian pilih yang paling menarik itu yang mana. Kemudian tokoh yang berperan dalam cerita tersebut itu siapa saja, disertai dengan wataknya. Agar apa? Agar kalian dapat mendeskripsikan watak tokoh dalam cerpen kalian itu dengan tepat. Kemudian latarnya, pastikan latarnya kalian jelas. Nanti dari tempatnya, waktunya kapan, kemudian suasana yang akan kalian bangun itu suasana yang seperti apa, dari bahagia kemudian menjadi sedih, atau yang silahkan kalian akan bangun menjadi seperti apa. Kemudian sudut pandang, karena ini adalah cerita kalian sendiri, berarti silahkan kalian akan menggunakan sudut pandang akuan, menggunakan kata aku atau menggunakan sudut pandang diaan. Jadi menggunakan tokoh lain, tapi sebenarnya tokoh tersebut adalah kalian. Misalkan dia, makanya sudut pandang diaan. Silakan kalian mau pilih yang mana. Kemudian alur yang akan kalian pilih yang mana. Mau menggunakan alur maju, mundur, atau campuran. Dikaitkan dengan struktur yang sudah kalian buat. Kalau misalkan kalian mau mundur, berarti nanti kalian endingnya terlebih dahulu, baru nanti satu persatu mundur ke flashback bagian awalnya gitu ya. Terus judulnya kapan? Yang namanya menentukan judul dilakukan setelah kalian selesai teks cerpennya. Baru kalian tentukan judul yang paling tepat. Pastinya yang membuat para calon pembaca itu penasaran dengan isi cerpen kalian ya. Tidak usah panjang-panjang, 2, 3, 4 kata sudah cukup insya Allah ya. Untuk ketentuan cerpen yang kalian buat, ini ketentuan secara fisiknya nanti ya, disamakan semuanya. Untuk panjang cerita 1,5 sampai 3 halaman A4 ya. A4 dengan marginnya itu masing-masing 3 kanan, kiri, bawah, atas 3 cm semuanya. Kemudian untuk jenis hurufnya atau font itu Times New Roman dengan ukuran 12, termasuk juga judulnya. Spasinya 1,5. Panjang sekali ya, tidak usah sampai berpuluh-puluh lembar, tapi kalau kalian mau lebih boleh. Kemudian untuk urutan naskahnya ada diawali dengan judulnya, bawahnya persis center itu nama penulis, kemudian isi cerita menggunakan model paragraf itu ya. Kemudian setelah isi ceritanya selesai, tambahkan profil singkat dan foto penulis, berarti profilnya kalian. Fotonya bebas, sopan, setengah badan dengan gaya santai.
Karya harus orisinal. Hindari plagiat, tidak perlu kopas. Insya Allah kalian pernah yang namanya bercerita, sering ya. Layaknya kalian menceritakan cerita kalian kepada orang lain. Jadi orisinal. Ini contoh profil penulis. Nanti untuk profil penulisnya nggak usah panjang-panjang, maksimal 100 kata ya, 100 kata saja disertai dengan IG, alamat email, dan foto kalian tadi ya. Untuk tema cerpen, Ustazah ingatkan kembali, kemarin ada 2 tema, ada kesedihan dan keharuan. Kesedihan itu bisa ditinggal orang yang dekat atau perpisahan, baik itu saudara, ortu, sahabat, atau sanak saudara. Bisa kehilangan barang yang sangat penting dalam kehidupan kalian, atau kegagalan. Kemudian keharuan, haru itu senang banget gitu ya. Pertemuan setelah sekian lama terpisah, bisa berprestasi, atau bangga terharu melihat kehebatan orang lain, seperti misalnya melihat tetangga yang selalu berjualan, kemudian walaupun dalam kondisi sakit tetapi tetap jualan gitu misalkan, jadi bangga. Untuk jadwal sudah kita mulai dari materi awal teks cerpen kita yang kemarin, yang dulu sudah pernah tontonkan film di dalamnya. Tanggal 21 sudah menyusun strukturnya, kemudian minggu kemarin sudah mendapatkan materi unsur kebahasaan agar teks cerpen kalian lebih manis. Kemudian pekan ini diharapkan kalian sudah mulai mengetik naskahnya ya. Bagaimana cara mengetik naskahnya? Silakan kalian reng-reng terlebih dahulu, coretan-coretan dulu, baru kalian ketik. Kemudian setelah kalian ketik, silakan kalian minta tolong kepada orang lain untuk membacanya agar diberikan masukan, mungkin dari bahasanya, tulisannya begitu. Karena kalau kita menilai sendiri biasanya itu ada yang berbeda gitu ya. Kemudian pekan besok itu pengumpulannya via Google Classroom atau WA juga boleh. Baik, jangan mengeluh sebelum mencoba, karena Ustazah yakin ini adalah ceritamu, kalian pasti bisa. Semoga sukses dan lancar dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.